Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang beranggotakan saya, Selly Febrianti, dan Risa Putri Agista, Rahmatika Nurjana, Selly Ratnasari, Cynthia Ayu Andira Rahayu, dan juga Anissa Lutfianatri akan menjelaskan materi mengelola piutang. Nah, yang pastinya teman-teman sudah tidak asing dan tahu apa itu piutang ya. Piutang merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dapat berupa uang, barang, atau jasa yang dijual secara kredit. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dana yang diinvestasikan dalam piutang. Yang pertama ada besarnya volume penjualan, selanjutnya syarat pembayaran, plafon kredit, kebiasaan pembayaran pelanggan, dan kebijakan dalam pengumpulan piutang. Selanjutnya, saya akan membahas jenis-jenis piutang. Yang pertama ada piutang usaha atau account receivable. Adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan piutang. Biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Yang kedua ada wesel tagih atau notes receivable. Merupakan surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih terjadi disebabkan karena transaksi penjualan yang disebut dengan piutang dagang. Dan yang terakhir ada piutang lain-lain atau other receivable. Piutang jenis ini diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian secara terpisah di neraca. Contohnya piutang bunga, piutang gaji, dan restitusi pajak. Tingkat perputaran piutang. Menurut Warren Brief, perputaran piutang adalah usaha atau account receivable turnover untuk mengukur seberapa sering piutang usaha diterapkan. Berarti makin lama modal terikat dalam piutang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perputaran piutang itu ditentukan dua faktor utama, yaitu penjualan kredit dan rata-rata piutang. Analisis ekonomi terhadap piutang. Yang pertama, penjualan kredit tanpa diskon. Misalnya suatu perusahaan dagang melakukan penjualan secara kredit. Manfaat yang diperoleh adalah adanya tambahan laba, sedangkan pengorbanannya adalah tambahan biaya dana. Tambahan biaya tersebut timbul karena perusahaan akan memerlukan dana yang lebih banyak apabila menjual secara kredit. Yang kedua, menjual kredit dengan diskon. Perusahaan mengintrodusir diskon dengan maksud agar pembeli mempercepat pembayaran mereka. Dengan demikian bisa ditekan keperluan dana akan tambahan piutang. Yang ketiga, penjualan kredit dengan kemungkinan piutang tak terkumpul. Menggunakan asumsi bahwa semua pembeli akan melunasi pembelian mereka, padahal jika perusahaan menjual secara kredit, selalu terdapat kemungkinan bahwa sebagian piutang tidak tertagih. Faktor-faktor lain penjualan yang bersifat musiman bisa diberikan potongan khusus pada waktu penjualan sedang off, agar bisa meningkatkan penjualan. Perusahaan juga bisa membentuk bagian penagihan kredit agar jumlah kredit makin berkurang atau periode pengumpulan piutang menjadi makin cepat. Selanjutnya, siapa yang diizinkan membeli secara kredit? Untuk mengetahui siapa yang diizinkan membeli secara kredit, perlu ditentukan standar dan kemudian dilakukan evaluasi terhadap para pembeli. Standar bisa ditentukan berdasarkan evaluasi data historis terhadap variabel atau pertimbangan tertentu. Misalkan, karyawan yang berpenghasilan tetap, evaluasi juga bisa dilakukan terhadap data historis variabel tertentu. Misalnya, karyawan yang berkeluarga, mempunyai tempat tinggal sendiri, telah lama memangku suatu jabatan tertentu. Selanjutnya ada ringkasan atau kesimpulan. Analisis piutang yang dimiliki perusahaan di samping ditentukan oleh penjualan, persyaratan penjualan, dan standar kredit yang dipengaruhi oleh manajemen pengumpulan piutang. Pencatatan piutang yang baik karyawan yang kurang merupakan faktor-faktor yang menyebabkan mengapa rata-rata piutang meningkat, membuat perputaran piutang lebih rendah dari standar penjualan. Analisis untuk mengenali calon pembeli yang baik dan buruk dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan analisis diskriminan. Dalam setiap analisis, untuk pengambilan keputusan, muncul trade-off antara menolak atau mengabulkan permohonan.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.